Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa sekalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran ekonomi. Kali ini pelajaran kita mengenai akuntansi perusahaan dagang. Materi ini adalah materi ekonomi kelas 12 SMA bersama Ibu Marsuti. Tetapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Marilah kita mulai belajar. Kompetensi dasar kali ini adalah 35. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, karakteristik perusahaan dagang. Kedua, akun-akun perusahaan dagang. Ketiga, transaksi perusahaan dagang. Keempat, tahap pencatatan. Kelima, tahap pengiktisaran. Dan keenam, tahap pelaporan. Selanjutnya, pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang untuk dijual kembali dengan tanpa merubah bentuk. Maksudnya, barang yang dibeli itulah yang dijual tanpa diubah bentuknya. Contoh, warung, toko, minimarket, swalaya, toko serba atau toko serbada, supermarket, mulai dari pedagang kecil, menengah, dan pedagang besar atau grosir. Ini ada contoh toko buku. Toko buku ini menjual buku-buku. Buku-buku ini dibeli, setelah itu langsung dijual kembali tanpa diubah bentuknya. Apabila barang yang dibeli diolah baru kemudian dijual, itu bukan perusahaan dagang. Itu berarti perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. Kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan. Ketiga, terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Keempat, beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Akun-akun khusus perusahaan dagang. 1. Akun pembelian. 2. Akun penjualan. Ketiga, akun retur pembelian dan pengurangan harga. Keempat, akun retur penjualan dan pengurangan harga. Kelima, akun utang dagang. Keenam, akun piutang dagang. Ketujuh, akun potongan pembelian. 8. Akun potongan penjualan. 9. Akun beban angkut pembelian. Dan 10. Akun beban angkut penjualan. Inilah akun-akun khusus untuk perusahaan dagang. Akun pembelian adalah akun yang digunakan untuk membeli barang dagang baik secara tunai maupun secara kredit. Jika pembeliannya secara kredit akan menimbulkan utang dagang.
Akun penjualan adalah akun yang digunakan untuk menjual barang dagang, baik secara tunai maupun secara kredit. Jika penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang dagang. Akun retur pembelian dan pengurangan harga adalah akun yang timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Itu sebagian ya barangnya yang dibeli. Akun retur penjualan dan pengurangan harga adalah akun yang timbul karena menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya adalah syarat penyerahan barang. Di sini ada gudang penjual dan ada gudang pembeli. Dan ada orang yang mengadakan jual beli barang dagangan. Syarat penyerahan barang yang pertama yaitu FOB atau Free On Board Shipping Point atau franko gudang penjual. Berarti jual beli terjadi di gudang penjual. Artinya beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Di sini berarti pembeli mengambil barang di gudang penjual. Jadi, beban angkutnya adalah tanggung jawab dari pihak pembeli. Syarat penyerahan barang yang berikutnya adalah FOB atau Free On Board Destination Point atau franko gudang pembeli. Artinya, beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Di sini, penjual mengantarkan barang ke gudang pembeli. Berarti, pembeli mengambil atau menerima barang di gudangnya. Dan ongkos angkut atau biaya angkutnya menjadi tanggung jawab pihak penjual. Berikutnya syarat pembayaran barang. Syarat pembayaran barang ada tunai atau kontan, berarti ini langsung dibayar. Tetapi ada yang N/30, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. N artinya neto. NEOM atau end of month artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Bila bertemu seperti ini 2/10 N/30 artinya bila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi terdapat potongan 2%, paling lambat 30 hari tanpa potongan. Ya. Tahap akuntansi perusahaan dagang. Pertama, tahap pencatatan. Dalam tahap pencatatan ada jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus ada 4, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian. Akun-akun atau transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus akan dicatat dalam jurnal umum. Lalu selanjutnya buku besar utama atau buku besar yang biasa. Yang berikutnya buku besar pembantu untuk membantu buku besar utama. Berikutnya tahap pengiktisaran. Di sini ada neraca saldo. Datanya diambil dari buku besar. Ada jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Ada kertas kerja. Berikutnya tahap pelaporan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan neraca. Akhirnya selesailah sudah pembelajaran kita kali ini mengenai teori dari akuntansi perusahaan dagang. Mudah-mudahan materi kali ini akan memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kalian. Demikianlah. Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.